Oke, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dimas Nanda Krisna. Kali ini saya akan live Instagram lagi untuk membahas seputar berita-berita atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya. Kali ini saya kedatangan tamu teman saya. Itu dia coba merintis sebagai YouTuber ya, mahasiswa sekaligus sebagai YouTuber. Gimana kisahnya? Mari kita undang saja. Oke, selamat malam Ayu. Selamat malam, Kak. Gimana kabarnya? Baik ya? Puji Tuhan, Kak, baik. Puji Tuhan. Oke, Ayu sekarang lagi kuliah ya? Iya, Kak. Kuliah semester Kebetulan, berapa kalau boleh tahu? iya. Saya ambil Semester 3. jurusan musik, Kak. Oh, jurusan musik Gimana? ya? Iya, saya ambil jurusan seni musik. Semester 3 ya? Iya, Kak. Saya semester 3. Oke. Kalau gitu nih, seputar musik nih, Ayu aku mau nanya nih. Boleh ya? Beberapa Ya, pertanyaan. boleh. Silahkan. Nggak apa-apa. Oke, Ayu tuh udah suka musik tuh dari umur berapa sih kalau boleh tahu? Kebetulan saya suka musik itu kira-kira udah dari kecil banget ya. Dari zaman TK itu pertama kali saya diikutin lomba sama orang tua saya. Waktu itu umur kira-kira umur masih 5 tahun kayaknya. Habis itu, 5 tahun. iya, habis itu kira-kira ngalir aja diikutin les sama orang tua. Terus kemarin waktu kuliah kebetulan kita sering ikut lomba-lomba dan puji Tuhan, terus makin ke asah, makin ke asah, makin ke asah sampai akhirnya punya keputusan buat bikin channel sendiri. Oke, Gitu, baik. Kak. Nah, dari sisi orang tua nih, Ayu, apakah orang tua emang suka dengan musik juga atau emang orang tua pengen Ayu tuh lebih mengenal musik gitu? Kalau dari saya sebenarnya kebetulan orang tua itu punya basic sendiri-sendiri di bidang seni ya. Karena orang tua saya tuh tipe-tipe tipikal orang tua yang sangat mendukung. Jadi apapun kemauan anaknya pasti akan didorong dari belakang begitu. Nah, untuk ibu saya sendiri dulunya seorang penari. Ayah saya dulu juga sering nyanyi, ikut tugas di gereja begitu. Oke, baik. Berarti dari basic orang tua sendiri tuh suka seni ya, berarti ya? Iya, kebetulan gitu. Oke, baik. Ini Ayu kan baru merintis sebagai YouTuber ya, istilahnya YouTuber musik, cover musik ya, cover lagu Iya, ya. Ini kalau boleh tahu dari kapan ini dimulai nge-YouTube ini? sebenarnya mulai nge-YouTube itu awalnya iseng. Awalnya kelas 2 SMA. Awalnya itu kelas 2 SMA dan itu pun pertamanya bukan nyanyi, pertamanya itu malah iseng-iseng nyoba make up dan segala macam itu. Tapi lama-lama ngerasa kayak wah ini bukan duniaku, bukan bukan apa? Bukan bukan berasal dari hatiku gitu loh. Nah, akhirnya waktu kuliah kebetulan aku ambil seni musik. Nah, karena kebetulan jurusannya itu sama kayak passionku, akhirnya di apa di di didorong sama orang tua dibelikan alat, dibelikan apa segala macam. Kamu coba lah buka ikut jadi YouTuber gitu. Misalkan kamu cover lagu-lagu yang lagi up sekarang atau segala macam itu. Dan puji Tuhan orang tua juga dukung semuanya. Oh, baik. Oke, kalau boleh tahu nih Ayu sekarang tinggal di mana ya? Jogja ya? Saya di Jogja, Kak. Oke, berarti emang dari orang tua sudah mendukung dan Ayu juga emang udah suka dengan jalannya Ayu sebagai YouTuber ya kan? Iya, Berarti emang emang lepas aja gitu ya, tidak ada paksaan atau enggak tidak ada tidak ah ada kamu harus paksaan maju sama ke sekali. YouTuber itu. Tidak ada baik. Oke. Nah, selama ke YouTube itu berarti sebelum musik Ayu tuh coba-coba untuk make up gitu ya? Iya, Coba-coba untuk itu make up tapi tidak suka.
Waktu itu awalnya cuma ngikut teman-teman karena waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di umur-umur 17-an itu kan lagi zaman-zamannya ya, lagi suka make up, lagi coba suka nyoba-nyoba Iya. gitu dan akhirnya ternyata nggak sesuai sama apa sama passion saya gitu. Akhirnya ya saya malah terjunnya ke dunia musik gitu. Baik. Nah, dari perpindahan dari apa fashion itu sebagai apa istilahnya sebagai apa dari yang tadi sebelum musik itu ke musik itu tiba-tiba memilih musik daripada yang lain, misalkan cewek kan banyak tuh misalkan masak, mukbang makanan ya kan, atau enggak atau apalah, kenapa lebih milih musik gitu? Apa gimana sih pertama kali tuh ketemu, oh aku musik aja deh gitu? Apa emang dari orang tua maksain tadi gitu? Apa memberi jalan gitu, udah kamu musik aja gitu, coba gitu? Apa emang kuliahnya justru di musik, mau di musik gitu malah lebih ini? Awalnya itu sebenarnya justru karena ini Kak, karena saya waktu SMA lebih sering Hah? ikut lomba yang berbau musik daripada lomba yang akademik. Jadi Hmm, jujur saya tuh orangnya jarang di sekolah. Saya hampir hampir nggak pernah sekolah karena terlalu sering ikut lomba. Dan itu baik. eh, orang tua tuh malah jadi mikir, kenapa kamu nggak bikin channel sendiri yang berbau musik kayak gitu. Dan itu pasti nanti kalau misalkan kamu seriusin, pasti akan berguna juga buat kamu. Dan jadi saya memilih untuk mengikuti kata orang tua saya dan puji Tuhan ternyata cocok sama saya. Baik. Berarti Ayu selain musik itu apa? Nyanyi, lalu bisa main gitar ya berarti ya? Apa aja Bisa. yang Ayu kuasai dalam musik itu? Apa aja yang Ayu kuasai dalam musik itu? Sebenarnya kalau untuk yang apa untuk eh, kemampuan kemampuan saya di bidang musik itu sebenarnya vokal, khususnya itu vokal. Tapi karena di materi kuliah saya itu ada gitar sama piano, otomatis saya bisa. Tapi yang sekedar bisa, bukan yang benar-benar bisa. Kalau yang benar-benar bisa, pasti ada yang lebih bisa dari saya. Baik. Oke. Nah, lalu akhirnya setelah membuka channel YouTube dan dari SMA itu udah lo ikut lomba musik, akhirnya ngambil jurusan musik ya di kuliah ya. Iya, Itu berarti orang tua emang sudah mendukung ya, emang udah mendukung musik lagi itu ya, kuliah di musik itu ya. iya. Dan Nah, itu baik. pasti gak cuma orang tua yang apa namanya yang bertanya-tanya kan pasti di bidang seni apapun itu pasti nanti orang-orang pada tanya, "Oh, nanti akan jadi apa gitu kan. Nah, Mm, untungnya orang tua saya bukan tipikal orang tua yang begitu saya bilang, saya mau masuk seni, terus nanti kamu mau jadi apa? Untungnya bukan yang kayak gitu, tapi justru malah mendukung sih. Untungnya sih gitu. baik. Nah, dari tadi yang Ayu bilang, kalau orang-orang tuh pasti berkata kan, kamu mau jadi apa sih masuk musik gitu kan? Nah, selain orang tua ada nggak sih dari keluarga itu yang kamu mau jadi apa sih di musik ini? Mau jadi pengamen? Ada nggak sih omongan kayak gitu di keluarga lain itu, di keluarga Banyak, besar itu? pasti banyak. Karena Pasti banyak ya. pasti banyak, karena hampir seluruh keluarga saya itu semuanya bisa dibilang pinter-pinter ya. Saya sendiri kayaknya yang masuknya ke bidang seni gini. Hampir semuanya itu bisa dibilang dari universitas ternama gitu. Dan saya memilih untuk masuk ke seni. Tapi ya hidup saya kan saya sendiri yang jalani. Otomatis saya punya pegangan sendiri gitu. Jadi saya sudah nggak peduli dengan omongan orang juga. Oke, baik. Nah, yuk kita kembali lagi nih ke YouTube kan. Oh Nah, iya, selama Ayu nge-YouTube dari SMA kelas 2 itu sampai sekarang, apa sih yang misalkan ada nggak sih waktu Ayu nge-shoot untuk di-upload di YouTube itu paling berkesan itu ada nggak sih dalam hidup Ayu itu dalam dunia YouTube itu sendiri? yang paling berkesannya itu perjuangannya, Kak. Karena mulai dari take, editing, mau itu editing audio, mau itu editing video, itu saya edit sendiri, take sendiri, semuanya itu saya lakuin sendiri. Nah, itu sebenarnya yang benar-benar jadi perjuangan karena saya harus bisa bagi waktu antara kuliah sama take video untuk YouTube saya.
Karena itu bukan hal yang mudah jujur aja. Untuk sekali take audio sendiri itu bisa kira-kira sehari sendiri dan itu saya bisa nggak tidur cuma karena itu. Dan itu memang bener-bener jadi kenangan sih kalau misalkan puji Tuhan ya besok saya sudah sukses. Nah, itu bisa jadi cambuk untuk saya untuk bisa terus maju. Amin. Um, Baik, nah selain Ayu bikin YouTube itu berarti emang karena hobi ya. iya, Nah, setelah di SMA ini kan sudah lulus, masuk ke universitas kan. Nah, di universitas itu sendiri ada nggak sih kesempatan untuk mahasiswanya untuk, ayo kamu ikut coba lomba ini, coba lomba itu, apa didukung oleh kampus atau emang mahasiswanya itu harus jalan sendiri gitu di kampus? ada kesempatan untuk itu karena kalau di kampus saya itu pihak kampus itu tahu lomba-lomba apa aja yang akan ada gitu loh untuk bidang musik untuk bidang seni apalagi musik gitu kan. Nah, jadi orang-orangnya itu dipilih dipilih kira-kira siapa aja nih yang mampu untuk maju. Dan semuanya itu juga difasilitasi oleh kampus. Jadi bukan cuma kita sendiri yang maju gitu, enggak. Jadi semuanya difasilitasi sih. Baik. Lalu dalam apa YouTube itu kan pasti istilahnya kan kalau Ayu ingin cover lagu itu kena copyright gitu nggak sih di YouTube itu? Oh, itu kena. Nah, jadi lucunya itu di sini. Orang yang cover lagu itu otomatis kena copyright. Eh, s- jadi kita itu yang cover lagu, hidupnya itu sebenarnya bukan dari eh, lagu yang kita cover. Karena otomatis lagu yang kita cover itu nanti fee-nya akan masuk ke pencipta lagunya. Karena kita nggak bisa kan. Nah, jadi Iya. kita hidup nanti misalkan kalau kita dapat job untuk nyanyi di kafe atau kita dapat job untuk di weddingan atau di mana gitu. Kalau copyright itu pasti. Oh berarti Ayu dari untuk kemungkinan dapat fee dari YouTube itu sangat kecil ya karena kena copyright ya. Iya, kecil sekali. Kecuali kita cover lagu-lagu lama yang memang sudah nggak sudah tidak ada copyrightnya, sudah lebih dari 70 tahun itu bisa. Tapi kan itu kemungkinannya kecil kan. Iya betul. Oke baik. Nah dalam nge-YouTube sendiri berarti Ayu tinggal bersama orang tua atau di kos ini? Saya kos. Ngekos ya. Berarti Iya, di kos itu udah dilengkapi sama studio untuk berekam dan alat-alat edit betul. iya. Baik. Ah ini ada yang mau nanya nih Ayu nih. Prestasi apa aja sih selama berada di musik ini? Wah, prestasi apa ya? Ini mau dari awal banget atau mau yang baru-baru aja nih? Boleh yang dari yang kecil, paling kecil sama sampai yang paling besar itu. Dari dulu waktu kecil banget, waktu masih TK itu pertama kali ikut lomba musik itu saya nyanyi lagu daerah, dapat puji Tuhannya dapat juara satu. Yang pertama. Habis itu gede-gede besar SMA pertama kali ikut lomba lagi itu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi itu di Jogja. Waktu itu karena saya dari SMA sudah di Jogja. Musikalisasi puisi di Jogja itu 3 kali ikut, 2 kali juara tiga, 1 kali juara satu, lalu maju ke nasional sampai kita dapat di 15 besar di nasional. Jadi Jogja masuk 15 besar di nasional. Setelah ikut lomba musikalisasi puisi, waktu itu saya ikut Bali International Choir Festival, itu BICF. Nah, di BICF itu kebetulan saya dipercaya jadi solis di sana. Jadi saya nyanyi di sana di atas panggung di depan juri-juri internasional semua. Dan itu pengalaman paling berharga sih itu karena deg-degannya dapet kan. Puji Betul. Tuhan itu juga yang mendorong saya sampai saya berani masuk ke universitas musik itu sekarang. Oh berarti Ayu masuk ke universitas sekarang itu dari ajang yang tadi yang di Bali itu ya? Iya, sebenarnya bukan karena itu sih, tapi terdorongnya karena itu. Terdorong karena itu. Iya.
Oke, baik. Nah, pasti Ayu kan dalam bernyanyi ini kan pasti apa untuk apa melatih Ayu supaya semangat terus kan pasti ada salah satu tokoh nih penyanyi atau enggak siapa gitu ya kan untuk mendorong Ayu supaya lebih semangat lagi nyanyi. Nah, siapa sih tokoh itu yang bisa mendorong Ayu itu? Tokoh yang benar-benar jadi semangat saya itu jujur ibu saya sendiri. Ibu Karena sendiri ya. iya, karena ibu saya sendiri tuh berjuang keras banget. Dulunya ibu saya juga penyanyi, cuma karena sakit, lalu pita suaranya sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa untuk nyanyi lagi. Akhirnya saya yang melanjutkan. Karena ibu saya juga, alat-alat ini juga diberikan orang tua saya nggak mau mengecewakan orang tua juga. Jadi orang tua saya lah yang jadi benar-benar jadi inspirasi saya untuk terus maju. Baik. Lalu idola Ayu sendiri dalam musik itu siapa ya kalau boleh tahu? Wah, itu kalau itu sebenarnya untuk apa? Saya lebih suka kayak modelan kayak Soimah yang benar-benar bisa semua genre, yang dia bisa tebas semuanya gitu. Saya benar-benar kalau bisa sih saya bisa ketemu dia, saya bisa duet sama dia karena wah dia tuh bener-bener goal saya itu adalah bisa menjadi seperti dia atau lebih dari dia. Baik. Nah, Ayu dalam di kampus itu kan pasti Ayu kan seni musik tuh pasti setiap hari praktek, praktek, praktek ya kan. Iya, Pasti lebih sedikit teori daripada praktek ya kan. iya, Nah, dalam masa pandemi saat ini itu keterbatasan untuk masuk ke kuliah atau di sana udah masuk kuliah atau belum ya? Apa masih online? belum, masih online. Masih online berarti ya. Iya, Nah, gimana sih caranya kan? Saya juga mengalami dong karena kan saya sebagian besar praktek lalu teori. Nah, lalu gimana sih Ayu di sana tuh praktek harus di rumah sendiri gitu kan? Mengikuti dosen mungkin di dalam misalkan Zoom, Google Meeting itu mengikutinya rada sulit. Nah, itu Ayu gimana sih? Apa dalam kuliah online itu Ayu berkumpul dengan teman-teman, bareng teman gitu biar bisa bareng atau gimana itu? nah kalau itu sendiri sih kebetulan kalau di musik lebih banyak individual apa tugas individunya. Kalau kesulitannya sendiri itu lebih ke arah prakteknya. Bukan masalah alat, tapi masalah bagaimana cara kita bisa apa melakukan teknik itu dengan benar. Karena kalau musik itu kan masalah teknik. Kita bisa sih bisa, kita bisa main pasti bisa. Cuma teknik itu kan berkembang terus dan pasti yang ngajar kita itu dosen kita kan. Nah, kalau misalkan kita tidak lihat langsung, karena musik mungkin beda dengan kita nonton tutorial tutorial masak gitu. Kita bisa langsung praktekin di rumah, kita punya alatnya, kita bisa masak. Nah, tapi kalau musik itu tentang rasa, jadi kita harus bisa ngerasain, oh dosen saya caranya seperti ini, berarti nanti saya bisa melakukan seperti itu, cuma harus diubah di bagian ini. Nah, itu sih yang susah. Baik. Berarti emang dari mahasiswa sendiri itu ingin lebih beda dari dosennya sendiri ya. Iya. Oke. Nah, Ayu ini ada yang nanya lagi nih dari viewers nih. Eh, dalam menyanyi itu pantangan makan dan minumnya itu ada atau enggak sih misalkan untuk mau besoknya kita mau manggung atau enggak mau lomba nyanyi kita nggak boleh makan ini atau enggak minum ini supaya besoknya suaranya stabil atau enggak tidak serak tuh. Ada nggak sih? Oh, ada pastinya. Cuma Ada pasti. eh, eh, badan setiap orang kan beda. Nah, Mm. kebetulan kalau saya itu gak ada masalah dengan gorengan atau es. Tapi sebagian besar orang punya masalah di gorengan atau makanan-makanan berminyak dan es. Karena kan makanan berminyak itu gak cuma gorengan kan, gulai juga berminyak, panas. Nah, lebih ke arah apa makanan berminyak sama minuman-minuman dingin sih. Oke, baik.
Ayu kan udah sering ikut lomba ya. Iya, puji Tuhan. Nah, ada nggak sih satu momen itu yang Ayu ingin ikut lomba itu Ayu merasa, aduh, kayaknya nggak bakal bisa nih atau enggak udah nervous duluan daripada padahal belum masuk ke panggung, belum nyanyi ke panggung, belum lihat panggungnya, tapi udah ngedown duluan tuh ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Ada. Itu pasti ada. Jadi nervous itu pasti ada. Mau kita sudah sesering apapun kita naik ke atas panggung itu pasti ada. Misalkan kayak panggung apapun itu, nggak cuma lomba, pasti kita ada nervous. Cuma sekarang gimana cara kita nanganin nervous itu sendiri sih. Baik. Nah, kalau boleh tahu caranya Ayu nanganin nervous itu gimana? Wah, kalau saya sih, saya tuh orangnya suka pelukan ya. Jadi kalau misalkan sudah mulai nervous itu udah harus dipeluk sama ibu. Ibu saya pasti ada. Jadi kalau misalkan Oh, saya pasti. mau naik ke panggung itu harus dipeluk dulu, ditenangin. Kalau misalkan, jadi kalau misalkan sudah dipeluk tuh rasanya orang-orang di depan tuh hilang semua gitu sih. Oke. Heeh. Oke, baik. Ini Ayu pertanyaan terakhir nih. Oh Kan iya. Ayu sebagai mahasiswa, selain mahasiswa kan pasti waktu luang kan diisi dengan kegiatan bermanfaat kan, yaitu membuat YouTube kan, membuat konten YouTube. Nah, ada nggak sih untuk pesan-pesan mahasiswa atau apalagi dalam kondisi seperti ini yang hanya bisa mengeluh, hanya bisa menuntut kampus untuk uang kuliahnya diturunkan atau enggak uang kuliahnya diringankan dan ada cuma padahal dia sendiri di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan, nggak usah cari uang atau ada nggak sih pesan-pesan dari Ayu itu? Kalau dari saya sendiri sih, lebih baik kita meluangkan waktu di hidup kita untuk hal yang lebih berguna daripada cuma sekedar protes ke kampus. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang ada aksi nyatanya daripada kita cuma bisa ngomong tanpa aksi itu sendiri. Itu sih. Simple tapi sebenarnya maknanya besar sekali karena jujur saya capek karena lihat teman-teman saya seperti sekarang kan. Oke, baik. Nah, eh, oke, ini pertanyaan terakhir nih dari viewers nih. Terakhir nih ya. Mau Iya. tanya lagi nih. Kan sudah mulai menyanyi sudah dari kecil. Kenapa baru suka kepikiran untuk menyukai musik di kuliah? Maksudnya menyukai musik tuh dari segi bukan nyanyi aja ya, dari alat musik, semua alat musik. Kenapa baru suka di kuliah gitu atau enggak baru suka menjelang dewasa gitu? Karena ya, sebenarnya saya sudah suka musik tuh dari dulu ya. Emang bener-bener suka ya. Waktu itu diterima di jurusan yang berbau musik. Otomatis kan jiwanya semakin semakin masuk sama musik, semakin nyatu, semakin mengerti. Jadi sudah bisa lebih lebih maju lah istilahnya. Sudah bisa lebih paham. Jadi bisa menyebarluaskan ke orang gitulah istilahnya. Oke. Baik, terima kasih Ayu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami semua di sini, dengan viewers-viewers yang sudah bertanya. Terima kasih juga. Semoga Ayu sukses ya di kuliahnya ini. Amin, sama-sama Kak. Amin. Ya, semoga YouTube-nya juga berkembang. Amin. Oke, terima kasih Ayu. Iya Kak, sama-sama. Oke, teman-teman, itulah bincang-bincang saya dengan teman saya Ayu yang menyempatkan waktu luangnya untuk membuat karya seni yaitu cover lagu di YouTube. Nah, kita sebagai generasi muda sebaiknya menyempatkan waktu itu untuk setidaknya untuk menyalurkan hobi kita, entah itu untuk untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, asalkan dalam waktu luang itu kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke, saya Dimas Nanda Krisna. Terima kasih telah menyaksikan.